Kurikulum PAUD menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan. Kurikulum dirancang dengan berdasarkan karakteristik pendidik anak usia dini, yaitu yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua adalah menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Pendekatan saintifik ialah proses anak dalam mendapatkan pengetahuan melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga adalah penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, menyeluruh, yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Menurut Dirjen PAUD tahun 2015, struktur kurikulum pendidikan anak usia dini merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. Muatan kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program-program pengembangan yang terdiri dari nilai moral agama, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Selanjutnya, pada kompetensi inti dirumuskan secara terpadu dalam bentuk kompetensi inti sikap spiritual 1, kompetensi inti sikap sosial KI 2, kompetensi inti pengetahuan KI 3, dan kompetensi inti keterampilan KI 4. Selanjutnya ada kompetensi dasar yang merupakan penjabaran dari kompetensi inti yang terdiri atas kompetensi dasar sikap spiritual, kompetensi dasar sikap sosial, kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi dasar keterampilan. Selanjutnya ada lama belajar PAUD yang terdiri dari program pengembangan, kompetensi, serta usia anak. Usia 0 sampai 2 tahun biasanya lama belajarnya mulai dari 120 menit per minggu. Untuk usia 2-4 tahun, 360 menit per minggu, dan usia 4-6 tahun, 900 menit per minggu. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, kurikulum dikembangkan berpusat pada anak, yaitu dengan mempertimbangkan potensi minat, bakat, perkembangan, dan kebutuhan semua anak, termasuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Yang kedua, kurikulum dikembangkan secara kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi sekolah, dan kebutuhan anak. Yang ketiga, substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi dan mencakup semua program pengembangan yang direncanakan dan disajikan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang keempat, kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh. Yang kelima, kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak. Yang keenam, dengan memperhatikan cara anak belajar dari yang sederhana ke rumit, dari konkret ke abstrak, dan dari gerakan ke verbal, atau dari keakuan menuju ke rasa sosial. Yang ketujuh, mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif, yaitu pendidikan, kesehatan, dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak.
Yang kedelapan, kurikulum disusun dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Yang kesembilan, kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar pada anak. Dan yang kesepuluh, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat 8 standar yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Adapun kriteria yang harus diperhatikan untuk mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini ialah memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu. Memperhatikan kondisi kesehatan dan gizi yang mengacu pada panduan pertumbuhan anak. Hal ini dapat dipantau menggunakan kartu menuju sehat, tabel badan atau tinggi badan, dan alat ukur lingkar kepala. Hal ini pula memerlukan keterlibatan orang tua dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak serta mendapatkan layanan. Yang kedua ada standar isi, meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema, yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal. Yang ketiga ada standar proses, yang mencakup program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Yang keempat ada standar penilaian, mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integriti, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Yang keenam ada standar sarana dan prasarana, ialah sebagai persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Selanjutnya ada standar pengelolaan, yaitu kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Yang terakhir ada standar pembiayaan, adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Peningkatan kualitas kurikulum. Jadi di sini ada 3 poin yang dapat menjadi rujukan teman-teman dalam melakukan peningkatan kualitas kurikulum di lembaga. Yang pertama adalah kurikulum nasional yang sudah ada. Jadi kurikulum nasional yang sudah ditetapkan merupakan acuan minimal yang dapat dikembangkan oleh setiap lembaga di daerah sesuai dengan karakteristik, keunggulan, serta potensi apa yang ingin dikembangkan ataupun diunggulkan. Selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Jadi dalam peningkatan kualitas kurikulum tetap harus mengikuti pendekatan saintifik. Jadi pembelajaran yang diberikan mampu memotivasi anak untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahap mengamati, bertanya, menalar, mengumpulkan informasi, berkomunikasi, sehingga anak diajak secara mandiri untuk mencari tahu, dan di sini guru sebagai fasilitator dan pengawas dalam kegiatan. Yang terakhir adalah implementasi. Jadi dalam menjalankannya perlu
mengikuti pendekatan menyeluruh dan terpadu. Maksudnya di sini adalah pembelajaran dengan menghubungkan berbagai konsep pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara bersama-sama. Selanjutnya adalah ragam budaya. Karena ragam budaya tiap daerah itu berbeda-beda, maka hal tersebut perlu diperhatikan dalam proses menjalankannya. Selanjutnya adalah pembelajaran konstruktivis. Jadi anak sebagai pusat belajar dan di sini guru sebagai fasilitator. Jadi balik lagi, pembelajaran harus memberikan anak kebebasan secara mandiri untuk menggali pengetahuan mereka. Dan yang terakhir adalah bermain kreatif. Jadi tidak hanya bermain, akan tetapi kegiatan tersebut dapat memberi nilai edukasi dan mengembangkan kognitif anak. Nah, untuk melakukan peningkatan kualitas kurikulum tentunya diperlukan planning, implementing, dan developing yang terencana. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Jadi, proses untuk menentukan hal apa saja yang ingin dicapai atau yang menjadi tujuan, serta menentukan tahapan-tahapan yang memuat seperti materi, waktu, alat yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, di sini perencanaan digunakan untuk mengambil keputusan sebelum melakukan tindakan. Untuk menentukan hal-hal apa saja yang ingin dicapai, teman-teman bisa menggunakan dua pandangan ini. Yang pertama, behavioris. Jadi, perencanaan atau rancangan ini disesuaikan dengan hal-hal yang diperlukan saja. Semisal potensi apa yang ingin difokuskan dalam kurikulum lembaga teman-teman. Yang kedua adalah pandangan dari psikologi perkembangan. Jadi rancangan kurikulum harus disesuaikan dengan karakteristik anak, terus menelaah lingkungan, jadi memeriksa atau menyelidiki lingkungan di mana lembaga itu berdiri sehingga secara langsung pendidik tahu seperti apa peserta didik yang akan masuk ke lembaga tersebut. Yang terakhir adalah berbagai pengalaman hidup, jadi menghubungkan seluruh informasi yang ada serta informasi yang pernah diaplikasikan dengan informasi yang baru sehingga pada pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan kehidupan anak, seperti itu. Kedua adalah implementing atau pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan ini harus mengacu pada beberapa indikator. Yang pertama adalah dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Kemendikbud, visi misi, dan sumber daya manusia. Jadi dalam pelaksanaan harus sesuai dengan kurikulum yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua adalah penyusunan kurikulum dilakukan jauh sebelum proses pembelajaran dan evaluasi dilakukan tiap semester. Yang ketiga adalah setiap lembaga pendidikan dapat mengembangkan pembelajaran dengan menekankan muatan pembelajaran apa yang akan menjadi ciri khas lembaga. Yang keempat adalah pelaksanaan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, jadi disesuaikan dengan perkembangan anak dan perkembangan lingkungan. Selanjutnya yang kelima adalah pemilihan penggunaan metode yang tepat dapat melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan anak. Jadi metode yang digunakan harus tepat dan selalu harus melakukan evaluasi. Yang keenam adalah dapat mengikut sertakan orang tua dalam perencanaan kurikulum. Jadi dapat mengajak para orang tua untuk ikut serta mengetahui, terus ikut serta memberikan saran mengenai kurikulum yang diterapkan dalam lembaga. Yang ketujuh adalah menentukan pelaksanaan dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan tema pada kurikulum. Alokasi waktu yang digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah kegiatan, materi, bahan ajar. Itu harus sesuai dengan silabus. Jadi harus sesuai dengan prota, promes, seperti itu. Jadi program ini juga harus dibuat untuk memudahkan anak menguasai materi pembelajaran yang dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, baik itu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang terakhir adalah developing atau pengembangan. Jadi pengembangan ini dilakukan setelah melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, baru setelah itu melakukan pengembangan sehingga kekurangan itu dapat disempurnakan kembali. Nah, di sini untuk pengembangan ini dapat menggunakan prinsip Total Quality Management atau TQM, jadi manajemen perbaikan secara terus-menerus, di mana di sini
Prinsipnya yang pertama adalah fokus pada pengguna atau pelanggan, jadi tetap fokus pada kurikulum yang ada, fokus pada peserta didik, fokus pada lingkungan. Selanjutnya keterlibatan menyeluruh, jadi tetap mengikut sertakan seluruh stakeholder yang ada. Yang ketiga adalah pengukuran, jadi dalam pengembangan kita dapat menyempurnakan dari hasil mengamati sejauh apa pemahaman yang diperoleh oleh anak setelah mengikuti pembelajaran. Yang keempat adalah pendidikan sebagai sistem. Jadi dalam pendidikan ini antara satu rangkaian dengan rangkaian lain itu akan saling berhubungan dan saling berkesinambungan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah perbaikan yang berkelanjutan. Jadi tetap berusaha terus-menerus untuk mengembangkan dan memperbaiki pembelajaran. Inovasi yang disarankan untuk peningkatan kualitas kurikulum PAUD. Jadi, inovasi kurikulum adalah gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan sehingga dapat memberi nilai tambah. Jadi, inovasi ini dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan khususnya di lembaga pendidikan sehingga inovasi ini dapat menghasilkan sebuah gagasan atau tindakan-tindakan berbagai macam permasalahan yang ada. Nah, di sini menurut Wijaya terdapat 3 alasan kenapa inovasi dalam dunia pendidikan itu perlu. Yang pertama adalah bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk secara kumulatif maka akan bertambah juga keinginan penduduk untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang berkualitas, yang memadai dan tetap dapat menampung seluruh penduduk yang semakin hari semakin bertambah banyak. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern. Jadi semakin hari akan ada pengetahuan baru yang didapatkan sehingga secara tidak langsung sebuah lembaga juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Yang terakhir adalah berkembangnya teknologi. Jadi teknologi ini semakin hari akan semakin mempermudah untuk membantu manusia ya, dan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, karena itu sebuah lembaga pendidikan juga harus menguasai dan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kurikulum-kurikulum yang dibuat juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Inovasi yang disarankan khususnya untuk pendidikan anak usia dini yang pertama adalah pembinaan personalia. Jadi pembinaan sumber daya manusianya dengan melakukan peningkatan mutu seperti mengikuti penataran, seminar ataupun webinar, mengikuti kursus pendidikan serta memperbanyak membaca literatur mengenai materi pendidikan anak usia dini. Yang kedua adalah aktivitas pendidikan. Jadi aktivitas pendidikannya bisa dikembangkan ya, seperti program pengenalan bahasa Inggris, bahasa Arab ataupun bahasa daerah bisa dilakukan dengan melakukan percakapan sehari-hari. Selanjutnya program visiting, jadi tidak hanya kegiatan di dalam kelas tapi juga di luar kelas seperti home visit, terus ke dinas pemadam kebakaran, kantor polisi, seperti itu. Selanjutnya program cinta membaca, jadi anak-anak diajak untuk membaca sehingga anak-anak bisa timbul minat membaca sejak dini. Yang ketiga adalah hubungan dengan sistem lain. Jadi saran inovasi adalah memperkuat hubungan dengan orang tua seperti membuat kegiatan rutin setiap bulan, terus program ayah bunda mengajar. Nah, seperti itu juga dapat menjadi inovasi yang baik untuk mengembangkan kurikulum. Yang terakhir adalah strategi. Jadi strategi ini salah satunya mengembangkan kompetensi 3 bermain, bernyanyi, dan bercerita. Jadi guru-guru dapat melakukan inovasi dengan berbagai macam teknologi yang ada sehingga anak tidak jenuh dalam pembelajaran.